Majelis Taklim Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Apa kabar Ibu-Ibu? Allahu Akbar. Mempererat persatuan dan kesatuan ya Ustaz. Sebenarnya tujuan kita membahas ini tentunya ada muara ya Ustaz. Apa sebenarnya hikmah dari kita sebagai seorang muslim yang harus menjaga persatuan dan kesatuan ya Ustaz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amana bi ni'matis sihah wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang di studio, kemudian pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun berada, yang insyaallah semuanya kita doakan sehat walafiat. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa di bawah bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas tentang mempererat persatuan dan kesatuan. Mempererat persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan diskusinya Ustadz. Masih semangat ya Ibu-Ibu? Nuansa iman? Alhamdulillah. Saju di hati, Masya Allah. Sebelum kita lanjutkan ya Ustadz ya, terkait dengan pembahasan kita tadi, sepertinya kita berdialog dan berdiskusi juga bersama ibu-ibu kita. Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abe, Ya. ada yang ingin saya tanyakan, yaitu Mohon maaf Ibu, saya mau maaf. kenal juga ya Ustadz ya dengan nama ibunya. Ya, silakan Ibu. terlalu semangat ya. Semangat. Ya. Perkenalkan, nama saya Wise Jamal dari MTI Sumatera Barat, perwakilan Padang Utara. Padang Utara. Iya. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana fenomena sosial sekarang yang mulai pudar? Itu aja. Bagaimana Pak Ustadz, apa Ibu? Bagaimana fenomena sosial yang mulai pudar, yang mulai sosial berkurang yang di tengah-tengah masyarakat? Oh, begitu. Kepedulian sosial maksud Iya. Ibu ya. Iya. Baik. Yang mulai berkurang sekarang dengan banyaknya kejadian, contohnya Nia, anak yang susah begitu, setelah dia tidak ada baru ramai-ramai menolong. Baik. Subhanallah. Baik Ibu. Itu saja Ibu. Nah, itu aja Pak Ustadz Abe. Baik, Ibu. Rekan-rekan semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik Ibu semua, pertama tadi ada disinggung atas nama Nia Kurniasari ya, yang sekarang sedang viral. Tapi sebelum kita membahas itu, kita doakan dulu almarhumah dengan ikhlas, penuh pengharapan kepada Allah. Kita bersedekah membaca surat Al-Fatihah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa qurbati wa ahli baitil kiram wa bit takhsis ila ruhi Nia Kurniasari. Lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik.
Baik, terima kasih Ibu semua. Mudah-mudahan adinda kita, ananda kita, keponakan kita, Nia Kurniasari ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu, tadi pertanyaan dari Ibu Wise Jamal. Iya. Kalau kepedulian sosial sekarang sangat kembali terkikis begitu ya Bu. Lalu bagaimana memperkokoh persatuan kalau kepedulian sosial saja sudah sangat jarang kita temukan? Gimana nih Ustaz? Baik, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Apalagi tadi dikaitkan dengan peristiwa yang sedang viral ya Bu ya. Nah, nih keluarga kita, dun sanak kita, adinda kita, ananda kita, keponakan kita, yang sekarang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara kepedulian sosial, itu ranahnya semua harus dijangkau Pak Ibu-ibu. Ranahnya dijangkau. Kalau tadi kita kaitkan dengan adinda Nia, tentu terkait dengan status sosial, misalnya garis kemiskinan, kekurangan. Tentu kita menjangkaunya terkait dengan pemerintah. Bagaimana kepedulian pemerintah, ya kan? Nah, kalau berdasarkan informasi yang kita dengar, tentu mulai dari kecil dia sudah membantu orang tuanya dengan jualan gorengan gitu ya. Niatnya luar biasa juga itu niatnya. Ya. Dia mengumpulkan uang itu untuk biaya kuliah. Berarti kan ini butuh dibantu. Nah, bagaimana kita bersama-sama membantu? Cuma kadang-kadang Ibu memang belum terjangkau ke situ. Ya Tapi kan ini nggak itu saja, tidak satu kasus ini saja ya Ustaz ya. Lalu kepedulian sosial yang harus kita tingkatkan, kenapa ini sudah mulai terkikis nih Ustaz? Apa yang harus dilakukan dan juga kesadaran pribadi dari kita masing-masing barangkali Ustaz? Kalau kita bicara kesadaran pribadi, kadang-kadang kita ini sudah sadar sebenarnya. Kita ingin peduli ke orang gitu, tapi diri kita sendiri kurang gitu ya. Jadi gimana mau peduli gitu? Ya bisa jadi kepedulian dalam bentuk nilai moral saja. Betul. Perhatian, nasihat, tapi secara materi mungkin belum bisa kita. Dan ini tentu kalau kita kaitkan dengan kepedulian dalam bentuk materi, tentu orang yang lebih dari kita, ya kan? Kalau secara sistematis, kemudian secara kelembagaan, tentu nanti ada bagian-bagiannya dalam pemerintah gitu kan. Bagaimana perhatian pemerintah kepada orang-orang miskin. Apalagi sekarang ada lembaga amil zakat daerah, nasional dan seterusnya. Itu perlu dijangkau. Orang-orang yang butuh bantuan itu perlu dijangkau. Dan kita data lah gitu. Mana orang-orang miskin di kampung ini? Siapa saja yang butuh bantuan? Ke sana kita salurkan. Begitu kira-kira Ibu. Kalau kita berbicara tentang kepedulian, kalau secara pribadi barangkali kita mungkin banyak yang sudah peduli gitu. Ini mohon maaf nih, saya tanya ke ibu-ibu dulu. Ibu-ibu setelah peristiwa udah ke sana belum? Nah, ini kan uji coba kepedulian jadinya. Ibu sebagai majelis taklim, coba majelis taklim bersatu. Bagaimana kira-kira kalau kita pergi ke sana gitu kan? Kita peduli, kita berikan bantuan. Ini bukan meminta, tidak kan? Tapi harusnya kan bangkit sendiri. Tumbuh sendiri. Bagaimana kira-kira Ibu? Siap nggak ke sana? Masya Allah, luar biasa. Semangat ibu-ibu ya. Insya Allah langkah Ibu pun ke sana. Ada nia-nia lain yang ada di sekitar kita yang terdekat barangkali ya Ustaz ya. Dan itu juga harus butuh kepedulian juga dalam memperkokoh persatuan tentunya. Betul. Di lingkungan kita juga harus seperti itu. Bukan hanya ketika terjadi peristiwa baru kita muncul, tidak. Harusnya memang dari sebelum muncul peristiwa, sebelum muncul musibah bencana, maka kita sudah bangkit untuk peduli. Baik Ustaz. Mudah-mudahan jadi catatan untuk kita bersama ya Bu ya. Ini memang kembali lagi kepedulian itu awal juga titiknya untuk kita memperkokoh persatuan tentunya. Benar sekali. Sudah terjawab ya Bu? Islam kan gitu kan? Islam itu kepeduliannya tinggi Bu. Ya. Man adza zimmiyan
kata Rasulullah, siapa yang menyakiti kafir zimmi faqad adhani, maka sama dengan dia menyakiti saya, kata Rasulullah. Ini kan nilai kepedulian sebenarnya. Rasulullah ingin mengajarin kepedulian. Ada orang kafir zimmi. Kafir zimmi tahu ibu? Kafir itu kan ada dua. Ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu dia tidak beragama Islam, hidup dia bersama kita, bertetangga dengan kita, tapi dia tidak mengganggu kita. Itu namanya zimmi. Ketika kita sebagai orang Islam menyakiti mereka, maka sama dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan mengajarkan kepedulian. Lain agama saja tidak boleh disakiti, apalagi kita yang seiman. Ya Bu, Ya. kalau kita lihat peristiwa kemarin kan dahsyat sekali. Ibu-ibu mungkin menonton rekonstruksinya. Baik Ustaz. Ya Bu. Masya Ini Allah. luar biasa nih. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sudah terjawab ya Bu ya. Yang mudah-mudahan menambah semangat kita untuk lebih meningkatkan kepedulian tentunya. Tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di penghujung acara juga. Mungkin closing statement singkat saja, silakan Ustaz. Baik, statement singkat dari saya untuk kita semua, termasuk untuk pemirsa TPRI Sumatera Barat dimanapun berada. Ya. Mari kita tetap memperkokoh tali persaudaraan kita dengan asas satu, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita ingin menjaga persatuan itu, niatnya supaya kita umat Islam, orang beriman semakin kuat di hadapan Allah Subhanahu Amin. wa Ta'ala. Terima kasih Ustaz. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, dan juga terima kasih kepada ibu-ibu majelis taklim kita hari ini, dan tentunya terima kasih kepada pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan Nuansa Iman. Saya Afrin Nurzakia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan